Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang diantaranya yang pertama konsep dasar ilmu ekonomi, yang kedua teori permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar, yang ketiga teori nilai guna dan analisis kurva kepuasan, yang keempat teori produksi dan biaya produksi, serta yang terakhir adalah pasar persaingan sempurna. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan. Ruang lingkup ilmu ekonomi ada dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro mempelajari tentang bagaimana perilaku setiap individu yang berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, atau perilaku lain dari sebuah industri ekonomi. Ruang lingkup mikro meliputi interaksi di pasar barang, perilaku penjual dan konsumen, interaksi pasar, faktor produksi, dan teori nilai guna. Tujuan ekonomi mikro yaitu untuk memahami perilaku ekonomi individu dan contoh kecil dalam konteks pasar yang lebih kecil. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro yaitu suatu kajian khusus yang digunakan untuk mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Ruang lingkup makro yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan pertumbuhan. Tujuan dari makro yaitu untuk memahami dan menganalisis bagaimana berbagai aspek ini berinteraksi dari saling mempengaruhi dalam skala besar. Aspek-aspek dasar ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu kepemilikan dan distribusi kekayaan, dan yang kedua yaitu pengelola sumber daya. Dan materi yang kedua, teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Teori permintaan dan kurva permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dapat dibuat grafik kurva permintaan. Penentu permintaan, harga barang itu sendiri, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Harga dan permintaan. Hukum ini merupakan hubungan terbalik antara harga dan kualitas barang yang diminta. Ketika harga suatu barang turun, kecenderungan permintaan akan menaik atau meningkat, begitupun sebaliknya. Daftar permintaan, suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dan jumlah yang diminta masyarakat. Kurva permintaan, suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama selera, yang kedua itu pendapatan konsumen, yang ketiga harga barang jasa, pengganti atau pelengkap, yang keempat intensitas kebutuhan konsumen. Teori penawaran dan kurva penawaran. Permintaan yang wujud hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan tersebut. Penawaran, penentu penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri, biaya produksi, harga barang lain, tujuan operasi perusahaan tersebut, dan lain-lain. Penawaran dan hukum penawaran.
pada intinya menyatakan adanya korelasi positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Ketika harga suatu barang meningkat, jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual cenderung bertambah. Daftar penawaran. Sesuai prinsip hukum penawaran, kita dapat menyusun suatu ilustrasi yang menggambarkan kuantitas penawaran suatu produk pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga tertentu dan jumlah barang tersebut yang tersedia untuk dijual. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi dan teknologi yang digunakan, tujuan perusahaan, pajak, tingkat teknologi yang digunakan, perkiraan harga barang di masa yang akan datang. Penentu harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Harga barang dan jumlah barang yang diperdagangkan ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Beberapa kasus perubahan keseimbangan, yaitu permintaan bertambah, permintaan berkurang, penawaran bertambah, dan penawaran berkurang. Yang ketiga yaitu teori nilai guna dan analisis kurva. Teori nilai guna digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan mengenai suatu manfaat barang atau komoditas tertentu. Yang pertama yaitu utilitas marginal, pertambahan atau pengurangan kepuasan yang diperoleh seorang sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan mengonsumsi suatu unit barang tertentu untuk memenuhi kepuasannya. Yang kedua yaitu utilitas total, adalah jumlah seluruh nilai guna yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi sejumlah barang tertentu. Jenis-jenis nilai guna. Yang pertama, nilai guna tempat, nilai guna bentuk, nilai guna waktu, dan yang keempat itu nilai guna kepemilikan. Teori nilai guna dalam pengambilan keputusan konsumen. Berikut adalah beberapa aplikasi utama teori ini. Yang pertama yaitu pemilihan produk, segmentasi pasar, penetapan harga, analisis risiko, serta evaluasi kegiatan publik, dan lain sebagainya. Kurva kepuasan adalah alat grafis yang digunakan untuk menggambarkan preferensi konsumen terhadap dua barang atau lebih. Baiklah, dan yang keempat yaitu teori produksi dan biaya produksi. Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi input menjadi hasil produksi atau output. Macam-macam produksi. Yang pertama yaitu produksi marginal, yaitu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan suatu harga kerja yang digunakan. Yang kedua yaitu produksi rata-rata, yaitu produksi yang secara rata-rata. Yang ketiga itu produksi total, yaitu jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Yang kedua, konsep dasar perusahaan. Perusahaan yaitu suatu badan usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan dari perusahaan memenuhi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan volume penjualan, dan menjaga stabilitas politik. Fungsi produksi dan kurva produksi. Fungsi produksi merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Analisis jangka pendek menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan
untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang. Isoquant dan isocos. Isoquant adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu. Isocos adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Nah, biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan oleh perusahaan. Macam-macam biaya produksi, yaitu biaya tetap total, biaya variabel total, biaya marginal, biaya rata-rata, variabel rata-rata, dan lain-lain. Baiklah, dan materi yang terakhir yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah salah satu bentuk pasar yang ideal di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mempengaruhi harga barang yang diperdagangkan bersifat homogen. Artinya, produk yang dijual tidak ada perbedaan kualitas. Ciri utamanya yaitu jumlah penjual dan pembeli yang banyak, produk homogen, informasi sempurna, mobilitas sumber daya, dan harga ditentukan oleh pasar. Contoh pasar persaingan sempurna seperti pasar beras atau gandum. Kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama, kelebihan. Efisiensinya alokatif, efisiensi produktif, harga rendah, tidak ada campur tangan pemerintah, dan inovasinya minimal untuk efisiensi. Kekurangannya yaitu kurangnya inovasi, tidak realistis dalam kehidupan nyata, keuntungan ekonomi jangka panjang rendah, kurangnya diferensiasi produk, dan tidak adanya skala ekonomi. Mungkin cukup sampai sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.